Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dari kelas IF21F dengan NIM 21416255201185. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sinkronisasi dalam sistem distribusi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem distribusi yang diampu oleh Bapak Yana Cahyana. Apa itu sinkronisasi dalam sistem distribusi? Nah, sinkronisasi yaitu proses untuk memastikan bahwa data, operasi, ataupun aktivitas yang terjadi di beberapa komputer atau lokasi berbeda berjalan dengan konsisten dan terkoordinasi dengan baik. Kenapa sih harus konsisten dan terkoordinasi dengan baik? Karena sistem distribusi ini terdiri dari banyak komponen yang berjalan di berbagai tempat. Sinkronisasi diperlukan agar mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan benar. Mengapa sih sinkronisasi itu penting? Pertama yaitu konsistensi data. Jika ada banyak komputer yang mengakses dan mengubah data yang sama, sinkronisasi ini memastikan bahwa perubahan yang dibuat oleh satu komputer juga terlihat oleh komputer lain, sehingga data tetap konsisten. Jadi tidak ada data yang berbeda dari satu komputer dengan komputer yang lainnya. Selanjutnya, koordinasi aktivitas. Beberapa proses yang berjalan di tempat berbeda perlu diatur agar tidak saling tumpang tindih atau mengganggu satu sama lain. Sinkronisasi ini memastikan semua proses ini terjadi secara koordinasi. Jadi tidak ada perbedaan data seperti manfaat sebelumnya yaitu konsistensi data. Jadi tidak ada data yang tumpang tindih saling menumpuk seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk menghindari konflik. Jadi jika ada dua komputer mencoba mengubah data yang sama pada waktu yang bersamaan tanpa sinkronisasi, ini bisa menimbulkan konflik. Tentunya ada crash di dalam komputer, nanti bisa error ya. Di sini sinkronisasi ini mencegah hal ini dengan mengatur urutannya dan aksesnya. Selanjutnya yaitu ada contoh cara sinkronisasi. Di sini ada penguncian ataupun locking. Misalkan ada pintu yang hanya bisa dibuka oleh satu orang pada satu waktu. Nah, itu tuh sama. Jika ada data yang ingin diubah, sistem itu mengunci data tersebut. Sehingga hanya satu proses atau komputer yang bisa mengakses atau mengubahnya hingga selesai. Kalau semisalkan bagi yang pernah menggunakan komputer biasanya di perusahaan ya, di situ kan menggunakan sistem yang sama gitu. Jadi isi semua komputernya itu kan sama. Jadi ketika satu komputer membuka satu file yang misalkan file A, komputer lain itu ketika membuka file yang A itu hanya bisa read only seperti itu. Jadi dia tidak bisa mengubah isinya karena komputer yang satunya itu sedang membuka tersebut dan sedang mengubah datanya. Jadi tidak akan ada penumpukan data ataupun crash yang terjadi. Selanjutnya ini urutan waktu atau timestamp ordering. Setiap perubahan atau aktivitas ini diberi tanda waktu atau timestamp. Dengan begitu, sistem bisa memastikan semua perubahan dilakukan sesuai urutan waktu, sehingga data tentunya tetap konsisten dan juga rapi. Di sini bisa menggunakan algoritma kesepakatan atau konsensus algoritma. Dalam sistem yang memiliki banyak komputer seperti sistem bank yang menyimpan salinan data transaksi di banyak tempat, algoritma kesepakatan ini digunakan agar semua komputer ini setuju pada status data yang sama. Contohnya ada algoritma RAF ataupun Paxos, yaitu untuk memastikan bahwa semua komputer ini sepakat tentang data mana yang terbaru.
Jadi kesimpulannya, sinkronisasi ini memastikan bahwa komponen-komponen dalam sistem distribusi meskipun tersebar dan bekerja secara paralel tetap memiliki data dan informasi yang sama serta tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Nah, ini itu penting untuk menjaga agar sistem tetap stabil, konsisten, dan juga tentunya efisien. Sekian materi mengenai sinkronisasi dalam sistem distribusi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.